nungguin Coba tahu Bakai. ngomong. Halo dulu aja ya. 1, 2, 3. Halo. Halo. Welcome to our Talk. Jadi ini aku bareng sama bestie aku, para Awardi, dan kita mungkin kenalan dulu. Kalau belum teman-teman belum kenal, aku Rika. Jadi aku Awardi, beasiswa pendidikan Indonesia di UK. Oh, halo. Award di LPDP UK. Ya, saya Fatma, award di LPDP di Monash University, Australia. Nah, and then Aku Kaida, award di LPDP di UK, Lancaster University. Oke, nah karena ini kebanyakan award di LPDP, kira-kira untuk dapetin LPDP berapa kali sih percobaan? Kalau aku one shoot sih kebetulan. Mungkin dari Bakai deh. Aku 2 kali, yang pertama gagal di Scholastic, mohon maaf, yang kedua baru berhasil. Terus Aku one shot. lanjut juga ya. Ya, kalau saya 2 kali gagal, yang ketiga baru keterima. So amazing. Nah, kan kita nggak perjalanan panjang ya. Terus sekarang tadi kan ada di UK, ada di Australia gitu ya. Mungkin dari Miss Fatma dulu deh. Kenapa milih di Australia? Tadi kampusnya apa, Miss? Kalau Australia itu alasannya karena memang Australia sama Indonesia dekat gitu ya, dan apalagi kalau dibandingkan dari segi modul dan juga ranking kampus dan favorit kampus itu lebih bagus di Monash University di Australia dibandingkan di UK. Kalau jurusan saya sebagai Master of TESOL. Iya, karena education ya. Terus. Iya. Oke, kalau pilih tim UK nih, kalau aku emang salah satu the best nursing school ya in the world, itu salah satunya di UK. Jadi UK itu accelerate my dreams. Jadi cari yang jurusannya. Ya. Tiga? Oh iya. Oh ya, setuju sih. King kenapa di Lancaster? Nah, karena itu jurusannya terbaik. Itu alasan secara akademis ya. Kalau alasan secara pribadi karena aku pengen ke Edinburgh. Edinburgh is my dream city, so I go to UK because of that. Ini berarti dulunya sama. Oke, sip. Oh, ini yang barbecue. Barbecue. Kan bisa dilihat guys. Oke. Oke, di stop dulu aja kali. Nanti di cut aja. Iya. Oke. Bakai. Kalau aku kenapa ke UK? UK is my dream country, gitu. Karena terus yang kedua karena salah satu kampus terbaik untuk entrepreneurship itu ada di UK, gitu, Lancaster. Oh, Lancaster baik juga ya di Iya. Salah satunya Tahu untuk ya. entrepreneurship. Kalau kita bahas dari persiapan LPDP nih, kira-kira apa sih yang paling susah banget kalau menurut teman-teman semua? Dia mulai dulu. Dari Fatma mungkin. Kalau saya sih paling susah itu TPA, TBS, Skolastik, ya iya. skolastik, karena memang saya lemah di matematika, jadinya emang pertama kali saya coba itu emang gagalnya di sana. Jadi setelah ketiga kalinya jadi diperdalam lagi untuk TBS. Kalau wawancara sih alhamdulillah aman, yang penting kita jadi apa adanya gitu, kalau menjawab pertanyaan. Oke, nice. Kalau Cika mungkin karena one shot ya, Cika. apa ya yang paling sulit mengumpulkan Saking mudahnya gitu ya. enggak juga mengumpulkan niatnya ya, karena kan dulu tuh ada beberapa sama teman-teman, tapi teman-teman tuh udah daftar duluan, aku kayak nanti deh gitu, tapi akhirnya ngumpulin niat sih yang paling agak Susah. challenging ya. Niatnya ya. Terus kalau niatnya udah terkumpul one shoot ya. Kalau Mbak Kai nih, tadi kan 3 kali chase. Dua. Oh ya, dua Yang kali. 3 kali Mbak. Mbak Kai itu ya. Kalau aku skolastik sama aku sih kayak Mbak Fatma, karena lemah di matematika sudah lama ya, jadinya gagal tuh yang pertama di skolastik. Yang kedua setelah bekerja mati-matian, belajar maksimal, doa gila-gilaan gitu kan, alhamdulillah lolos juga tuh skolastiknya. Oke. Terus kan tadi kan kita lebih ngomongin ke itu ya, LPDP things ya. Kalau teman-teman di sini kan kebetulan kita semuanya kan single ya. Nah, kalau sekolah ke luar negeri gitu ya, apa kalian nggak takut nih misalnya ketemu jodohnya nanti gimana gitu? Mungkin dari Mbak Kaidah dulu aja. Nah, itu pertanyaannya sama persis kayak ditanyain pada saat aku interview, Rik. Oh iya. Tanya tentang jodoh gitu kan. Kalau aku jodoh dari manapun nggak masalah sih, sukunya manapun. Misalnya nanti ketemu Bule ya? bule nggak masalah, ketemu orang Indonesia pun nggak masalah. Yang penting ya sevisi misi kayak gitu kan. Mau dibawa pulang ke Indonesia. Tapi meskipun si mas bulenya nggak mau dibawa pulang pun nggak masalah sebenarnya, karena LDR itu nggak masalah. My parents, so open-minded. ya my parents itu role model untuk LDR. LDM. Iya, Oh, sama oke. persis itu kemarin
kita omongin waktu apa interview gitu. Jadi interview question, jadi teman-teman harus Iya. siap-siap loh ya, personal bener, question. dan itu waktu latihan nggak ada kayak gitu kan, itu automatically keluar karena ya untungnya orang tua aku LDM sampai mau memisahkan, mereka baik-baik aja, jadi ya nggak masalah sih nanti pun kalau seperti itu. Berarti ini ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Betka. Kalau kapan nih? Kalau saya sih perihal jodoh sama siapapun bisa aja, yang penting orangnya baik gitu kan. Kalau emang jodohnya sama orang luar negeri, yang penting saya sebagai warga negara Indonesia ya kita kembali lah gitu. Walaupun nanti pada akhirnya LDR juga nggak masalah. Yang penting kan komitmen untuk kembali dan juga komitmen terhadap keluarga juga nanti ke depannya. Bahasannya yang LDR semua sih. Kalau aku mungkin nge-recap ya. Jadi nggak, kalau teman-teman punya mimpi, itu tuh kejar mimpinya dulu. Nanti jodoh tuh akan ngikutin ya, kayak berarti kita lagi mengejar mimpi kita. Nanti seperjalanan itu akan ketemu sama-sama yang visi misinya yang sama. Jadi jangan takut, karena ya kalau misalnya kita itu high value woman, always there will be a high value person. Yap, jika mau nambahin mungkin? Oh iya, kalau soal jodoh mungkin aku agak beda ya. Kalau aku orang Indonesia, pas ditanyain wawancara pun jawabnya saya nih kayak bakalan agak susah gitu ya, cultural. Jadi orang Indonesia aja. Nah, kalau jodoh sih itu lebih subjektif ya, tergantung pribadinya masing-masing. Yang penting mimpinya, bukan jodohnya. Siapa kitanya, bukan jodohnya mengikuti. Oke, luar biasa. Nah, kan kalau tadi kan kita kan kayak keluar negeri ini LPDP kan nge-invest 1-2 M ya. Kalau kita kan master semua kebetulan. Nah, perlu modal nggak sih gitu ya? Kan orang overrated tuh beasiswa gratis gitu ya. Padahal belum tahu aja modalnya habis berapa nih, dari waktu energi itu dihitung aja. Ini dari Bakay dulu deh. Aduh, jujur banyak banget ya, waktu apalagi ya, waktu tuh banyak banget yang pakai untuk nyiapin, khususnya untuk persiapan bahasa Inggris, IELTS kayak gitu kan, lesnya, kemudian sos-sosnya juga kan itu komplain atau apapun, nggak apa-apa, belum lagi ini tesnya juga kan seperti itu, terus apalagi ya, daftar kampus itu juga kan butuh modal, terus apalagi ya, banyak lah mentoring atau apa, dulu tuh lumayan banyak modal untuk les nulis esai, les apa, lumayan banget pokoknya. Dan di total saya berapa kan? Banyak sih, puluhan kayaknya sih, karena cukup lama. Itu yang nggak diganti loh ya. Iya, itu baru nggak modalnya semua. puluhan beneran. Oke, kalau Kak Fatma? Oh ya, kalau perihal modal itu sih tergantung jenis beasiswanya. Kalau memang kita melewati jalur afirmasi, pastinya untuk IELTS itu sudah ditanggung sama LPDP. Kecuali kalau memang kita gagal untuk tes IELTS yang sudah ditanggung sama LPDP, berarti kita membiayai sendiri untuk IELTS. Dimana dana IELTS itu kan sekitar 3.150.000. Terus kalau misalnya MCU juga itu kan tidak ditanggung oleh LPDP gitu kan ya. Jadi kalau misalnya MCU, kalau kita normal tidak ada sakit itu sekitar 600 sampai 1 jutaan. Tapi kalau kita ada riwayat sakit, nah itu bisa jadi sekitar 4 sampai 5 juta. Dimana MCU itu tidak ditanggung oleh LPDP, jadi kita harus mempersiapkan dana sendiri. Dan kalau misalnya untuk perihal visa dan sebagainya kan kita sistem reimburse ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar LPDP ya harus ada uang untuk daftar visa. Itu mungkin tergantung negara juga. Kalau saya kan Australia, jadi sekitar 17 juta. Jadi sekitar ya sekian lah. Kalau teman-teman mau daftar LPDP ada dana sekitar yang tadi saya sebutkan di jumlah sendiri. Gitu. Kak Zita mungkin? Aku lumayan nggak banyak ngeluarin dana karena intinya begini, dulu tuh aku di kuliah itu banyak yang bantuin. Mungkin kalau banyak teman-teman yang les, aku kebetulan karena jurusannya bahasa Inggris ya, jadi aku nggak terlalu harus les untuk bahasa, dan juga untuk review essay dan sebagainya itu dibantu sama senior-seniorku yang sudah emang awal di LPDP juga. Ya secara biaya gitu deh, beda orang beda Struggle. Kalau personally aku tuh lumayan juga kayak teman-teman. Jadi habis lulus di zaman pandemi 2020 tuh full time belajar. Jadi kayak untungnya aku belajar di Paris, sebenarnya agak lebih murah. Tapi aku masih dibiayain orang tua aku ya. Jadi kayak sebulan tuh kursus aja tuh bisa 1 sampai 2 juta. Belum camp lalala biayanya taruhlah 2,5 dikali at least 6 bulan sampai setahun. Teman-teman bisa count in sendiri. Itu belum tes IELTS-nya, belum
belum yang lain-lain gitu. Dan keberangkatan kemarin orang tuaku habis 100 karena aku pas pandemi, jadi ada hotel karantina gitu. Jadi kalau menurut aku dari sekarang memang harus di prepare. Cuma kalau visa UK itu sekitar 20-an. 25 sama asuransi kesehatan. Iya, 25-an. Aku dulu pakai visa yang versi yang fast track gitu. Oh, tapi yang ini nggak di-reimburse kan Mbak hotel? Hotel dirim. Kalau enggak habisnya kayak self funded sih. Iya. Oke, mungkin this is my very last question nih buat teman-teman semuanya nih ya. Sebenarnya kunci untuk bisa lolos beasiswa nih, terutama LPDP karena kita semua aware di LPDP. Apa kira-kira? Mungkin dari Kak Cika dulu deh. Pasti ya. Kalau menurut aku LPDP itu yang dicari adalah kontribusi ya. Kontribusi either itu di masa lalu, masa sekarang itu atau di masa depan. Nah kalau kita ingin jadi award di LPDP adalah orang-orang yang akan sudah, sedang atau akan berkontribusi. Karena di esainya pun juga yang ditanyakan tentang kontribusi kita. Jadi menurutku teman-teman, aku ingin menggarisbawahi bahwa kontribusi itu bukan harus sesuatu yang besar, bukan harus yang nasional atau segala macam. Karena teman-teman juga bisa merubah lingkungan terdekatnya saja, itu juga sudah bisa dihitung sebagai kontribusi. Dan lagi ketika wawancara jangan make up story, ceritain yang betul-betulannya aja. I see. Mungkin dari Kak Fatma. Kalau ditanya kunci sukses biar kita lolos jadi award di LPDP sih, sebenarnya sih kita ada niat untuk memperbaiki permasalahan yang kita hadapi nggak sih? Kalau emang ada, nah silakan teman-teman bisa daftar LPDP. Tapi yang penting kita harus realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan kita mengarang tentang Indonesia, itu kan terlalu luas gitu ya. Nah kalau dari saya sih kita melihat di mana tempat kita bekerja dan juga mungkin kita ikut volunteer dan kita menemukan permasalahan, nah dari situ kita bisa mengangkatnya dan jadi apa adanya ketika sudah wawancara. Jadi LPDP yakin bahwa kita itu punya potensi untuk memperbaiki masalah yang ada, gitu sih. Oke, nice banget. Kalau kakak mungkin ada ditambahkan Kuncinya be yourself, be genuine, sama banyak doa. Udah Exactly. doa gitu semuanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Beneran gitu aja sih. Oke. Last but not least, the whole process temukan garis benang merah red lines-nya. What you have done, what you are doing, and what will you do. And maybe let God do the rest kalau udah luapan yang terjadi. Ya mungkin itu aja dari kita ya. Thank you so much teman-teman ya. Panjang nih ya. Aku bingung mau uploadnya di mana.